Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Agus dengan NIM A1Q1200014. Di sini saya akan membahas mengenai RPL Kematangan Karir di SMA Negeri 9 Kendari, yang dimana setelah hasil dari turun lapangan kelompok saya, ditemukan ada beberapa permasalahan yang terjadi di SMA 9 Kendari. Salah satunya yaitu masalah kematangan karir siswa. Baik, langsung saja ke RPL-nya. Nah, di sini saya menyusun RPL dengan melakukan layanan konseling kelompok, yang dimana komponen layanan seperti yang kita lihat bersama bahwa komponen layanan yang saya gunakan yaitu layanan dasar. Kemudian untuk bidang layanan yaitu informasi atau konseling kelompok. Kemudian untuk topik atau tema layanan yaitu self-evaluasi dan peningkatan kematangan karir. Mengapa saya mengambil self-evaluasi dan peningkatan kematangan karir? Karena menurut saya bahwa self-evaluasi ini bisa meningkatkan kematangan karir siswa, dan self-evaluasi ini memiliki hubungan dengan peningkatan kematangan karir siswa. Kemudian untuk aspek perkembangan pencapaian kematangan karir, yang dimana dengan harapan meningkatnya self-evaluasi siswa, maka siswa juga dapat mencapai kematangan karirnya. Kemudian capaian layanan mengentaskan permasalahan kematangan karir siswa serta mencapai kematangan karir yang sesuai dengan tahap perkembangannya dan menjadikan siswa memiliki self-evaluasi yang baik untuk menunjang kematangan karir. Yang selanjutnya itu fungsi layanan. Fungsi layanan di sini yang saya gunakan yaitu pemahaman dan pengentasan masalah. Lanjut, untuk tujuan umum yaitu peserta didik atau konseli dapat mengetahui kegiatan konseling dan mencapai kematangan karir. Yang selanjutnya, peserta didik atau konseli dapat mengetahui tentang kegiatan konseling. Yang kedua, peserta didik atau konseli dapat meningkatkan self-evaluasi. Yang ketiga atau yang terakhir, peserta didik atau konseli dapat mencapai kematangan karir yang tinggi. Sasaran layanan yaitu siswa SMAN 9 Kendari. Untuk materi layanannya, yang pertama itu pengertian self-evaluasi, yang kedua peran dari self-evaluasi terhadap kematangan karir, dan yang terakhir hubungan self-evaluasi terhadap kematangan karir. Selanjutnya yaitu untuk waktu. Di sini waktu yang saya gunakan yaitu 1 kali pertemuan atau 1 kali pertemuan dikali 40 menit. Sumber dari materi yang saya gunakan yaitu bersumber dari jurnal terkait peran self-evaluasi terhadap kematangan karir. Untuk metodenya itu karir portfolio, yang dimana dengan karir portfolio ini kita dapat melihat sejauh mana perkembangan karir siswa setelah menjalankan rancangan pemberian layanan ini. Kemudian metode selanjutnya yaitu ceramah atau curah pendapat dan tanya jawab. Adapun untuk media atau alat yang di sini saya gunakan yaitu LCD, PowerPoint, upaya mencapai kematangan karir dengan meningkatkan self-evaluasi. Nah, selanjutnya untuk tahap kegiatan, yang pertama itu untuk pernyataan tujuan, yaitu yang dimana pada pernyataan tujuan ini saya sebagai guru BK akan memberikan salam, menanyakan kabar, icebreaker atau berbagai macam variasi, dan yang terakhir memberikan materi pembukaan awal mengenai penjelasan tentang kematangan karir dan bagaimana metode karir portfolio itu. Kemudian yang selanjutnya itu penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan. Penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan ini yang pertama yaitu memberikan langkah-langkah kegiatan, tugas dan tanggung jawab peserta didik. Yang kedua, kontrak layanan atau kesepakatan layanan, yang dimana saya akan memberitahukan kepada siswa bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan selama 1 jam pelayanan. Kita sepakat akan melakukan kegiatan ini dengan baik. Yang selanjutnya mengarahkan kegiatan atau konsolidasi, yang dimana guru BK atau konselor memberikan penjelasan tentang topik yang akan dibicarakan. Kemudian tahap peralihan atau transisi, guru BK atau konselor menanyakan kesiapan peserta didik melaksanakan dan memulai ke tahap inti. Nah, yang selanjutnya bagian tahap inti. Bagian tahap inti ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kegiatan peserta didik.
Kegiatan peserta didik ini meliputi yang pertama, peserta didik masing-masing mengisi karir portfolionya. Yang kedua, peserta didik menyimak paparan materi yang disampaikan guru BK atau narasumber. Yang ketiga, peserta didik menyampaikan pendapat atau bertanya pada materi yang belum dipahami. Kemudian yang selanjutnya pada tahap kegiatan inti ini ada kegiatan guru BK atau konselor, yang dimana yang pertama guru bimbingan dan konseling atau narasumber melibatkan peserta didik dalam kegiatan mengisi karir portfolio. Yang kedua guru BK dan konseling guru bimbingan dan konseling atau narasumber menyajikan materi dengan menggunakan media BK bila ada. Selanjutnya yang ketiga, guru BK atau narasumber melibatkan peserta dengan cara bertanya tentang materi yang telah diberikan. Yang selanjutnya yang terakhir, guru BK atau narasumber menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Dan pada tahap penutup, guru bimbingan dan konseling atau konselor memberikan penguatan terhadap pengalaman belajar peserta didik. Kemudian tahap selanjutnya atau tahap yang terakhir, tahap kegiatan atau evaluasi. Evaluasi terbagi menjadi dua, yang pertama evaluasi proses dan evaluasi hasil. Untuk evaluasi proses, di sini dapat kita lihat bersama bahwa yang pertama itu melakukan refleksi hasil, setiap peserta didik menuliskan di kertas yang sudah disiapkan. Kemudian yang kedua, sikap atau antusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan. Yang ketiga, cara peserta didik dalam menyampaikan pendapat atau bertanya. Dan yang keempat, cara peserta didik memberikan penjelasan dari pertanyaan guru BK. Kemudian evaluasi selanjutnya itu evaluasi hasil, yang dimana yang pertama merasakan suasana pertemuan, entah itu menyenangkan atau kurang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Selanjutnya yang kedua, topik yang dibahas. Mungkin itu bisa menjadi topik yang sangat penting, kurang penting, atau tidak penting. Kemudian yang ketiga, penyampaian guru BK atau konselor. Apakah itu mudah dipahami ataupun sulit untuk dipahami. Kemudian yang terakhir, kegiatan yang diikuti, apakah itu menarik, kurang menarik, atau tidak menarik. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemaparan materi yang akan saya berikan untuk melaksanakan rancangan pemberian layanan ini, yang dimana judulnya self-evaluasi dan peningkatan kematangan karir. Baik, yang pertama itu apa itu kematangan karir? Kematangan karir merupakan kesiapan individu untuk membuat keputusan karir dan kesiapan individu membuat pilihan yang tepat. Jadi, secara singkat, kematangan karir itu ketika seorang siswa mampu memutuskan di mana karir untuk kedepannya. Kemudian yang selanjutnya, apa itu self-evaluasi? Self-evaluasi merupakan keyakinan diri terkait kemampuan yang dimiliki untuk melaksanakan tugas atau tindakan tertentu yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang sudah ditentukan sebelumnya. Sebagaimana ini adalah perkataan Bandura tahun 1997. Maksudnya di sini self-evaluasi merupakan keyakinan diri, yang dimana ketika kita berkeyakinan mampu melakukan suatu hal, maka kita juga akan mencapai apa yang kita inginkan. Selanjutnya, 6 hal yang mempengaruhi kematangan karir. Yang pertama, keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas rencana karir, yaitu seorang siswa yang ingin mencapai kematangan karir, maka dia harus terlibat dalam aktivitas-aktivitas rencana karir, entah itu dalam menyesuaikan minat ataupun bakatnya. Kemudian yang kedua, adanya keinginan untuk mengeksplorasi diri dan mendapatkan informasi karir, yang dimana di sini bahwa seorang siswa harus berani untuk melihat di mana minat dan bakatnya, serta mulai mencari informasi-informasi karir, terutama apa karir yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian yang ketiga, memiliki pengetahuan tentang membuat keputusan karir. Ya, jadi di sini siswa itu dituntut untuk berani membuat keputusan karirnya, yang dimana keputusan karir ini bisa dicapai ketika siswa sudah dapat mengetahui di mana minat dan bakatnya, entah itu mulai dari faktor eksternal ataupun internal, yang dimana kalau dari internal bagaimana dirinya mengembangkan minat dan bakatnya, di mana
karir seperti apa yang dia suka, dan untuk eksternalnya bagaimana pendukung seperti pendukung ekonomi dan keluarga. Kemudian yang keempat, memiliki pengetahuan tentang beberapa informasi dunia kerja. Ya, biasanya untuk kalau di sekolah SMA ada beberapa siswa yang tidak mengetahui beberapa informasi dunia kerja, ataupun tidak sedikit siswa yang tidak mengetahui apa-apa saja jurusan yang ada di perkuliahan. Selanjutnya, yang kelima, mendalami pekerjaan yang lebih disukai. Ya, seperti yang telah saya paparkan sebelumnya, bahwa kematangan karir dipengaruhi oleh minat dan bakatnya. Kematangan karir seseorang bisa tercapai dengan baik jika karir yang ia pilih sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga karir kedepannya dapat terasa seperti hobi ketika ia menjalaninya. Kemudian yang terakhir, realistis dalam membuat keputusan. Baik, materi selanjutnya itu hubungan peran evisasi terhadap kematangan karir. Di sini dalam proses mencapai kematangan karir, seorang siswa perlu mempunyai keyakinan tentang dirinya, yakin dengan ciri-ciri kepribadian yang menonjol, dan yakin dengan potensi kemampuan serta kelebihan yang dimilikinya akan membedakannya dari siswa lain. Dengan memiliki efikasi diri yang tinggi, siswa SMA khususnya kelas 12 diharapkan dapat menentukan jurusan studi lanjutannya dengan tepat sesuai bidang karir dan jenis pekerjaan yang mereka minati. Kemudian yang terakhir yaitu peran self-evisasi bagi kematangan karir. Di sini peran self-evisasi bagi kematangan karir ada 6. Untuk yang 4-nya, yaitu yang pertama, memotivasi individu untuk mencapai suatu tujuan dan tahan terhadap stres. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk merencanakan suatu hal secara lebih matang, lebih termotivasi, dan siap untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, mampu untuk menetapkan komitmen dan mampu memandang kesuksesan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, serta mampu menentukan aspirasi terkait bidang karir yang diinginkan dan sesuai dengan dirinya. Baik, untuk lanjutannya, membentuk nilai-nilai yang akan digunakan untuk mencapai karir, cara pandang individu untuk menentukan tujuan dalam berkarir, serta mengambil keputusan atas karir yang akan dijalani. Dan yang terakhir, akan merasa tertantang dan optimis untuk mempersiapkan karir dengan melakukan usaha untuk mengenal potensi diri, mencari informasi tentang bidang karir, hingga berusaha untuk mencapai bidang karir yang diinginkan. Nah, itulah tadi pemaparan materi yang akan saya sampaikan ketika RPL ini berjalan. Untuk kesimpulannya, self-evisasi merupakan keyakinan diri terkait kemampuan yang dimiliki untuk melaksanakan tugas atau tindakan tertentu yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan kematangan karir merupakan kemampuan individu untuk merencanakan, memilih, mempertimbangkan karir yang diinginkan individu selama menjalani tahap-tahap perkembangan karir. Kematangan karir masuk dalam tugas perkembangan remaja akhir atau sekitaran usia 17 hingga 18 tahun. Seseorang yang memiliki self-evisasi yang tinggi akan berpengaruh kepada kematangan karirnya karena jika dikaitkan dengan kematangan karir, efikasi diri mampu menentukan aspirasi terkait bidang karir yang diinginkan dan sesuai dengan dirinya. Kemudian kematangan karir tidak hanya menuntut kesiapan untuk merancang karir dan menjalankan karirnya kelak, sehingga diperlukan keyakinan akan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai bidang karir, keyakinan bahwa potensi yang dimiliki sesuai dengan kriteria bidang karir, serta keyakinan bahwa dirinya mampu belajar dan mengembangkan dirinya pada bidang karir yang diinginkan.